Cak Nailul, sebelum kita mulai diskusi, saya tanya dulu, Cak. Muslim ya? Muslim. Silakan, Cak. Setuju ya bahwa Muhammad seorang pembohong ya? Oke, benar tidak yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar? Iya. Kalau memang yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar, kenapa para petani kurma gagal panen akibat mengikuti perkataan Muhammad? Tenangkan diri dulu, Bang. Gimana? Tenangkan diri dulu, tenangkan. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Bila perlu panggil ustadz agar dikelilingi ustadz supaya tenang. Tenangkan diri dulu, relax. Muhammad berkata dalam sebuah hadis, tidaklah yang keluar, Bang, jangan ngaca terus, Bang. Jangan ngaca terus, Bang, udah ganteng, Bang. Udah ganteng, sudah cukup. Oke. Nanti kacanya pecah, cerminnya. Gini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah setiap perkataan seorang pemimpin besar pasti benar? Bagaimana jika sejarah mencatat bahwa ada keputusan-keputusan yang justru membawa dampak sebaliknya? Kali ini, kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang tercatat dalam sumber sejarah, di mana seorang tokoh yang sangat berpengaruh membuat anjuran yang ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Apa pelajarannya untuk kita? Apakah ini sekadar kesalahan manusia, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Tonton sampai akhir, karena kita akan mengurai fakta, bukan sekadar opini, agar Anda bisa menilai sendiri. Siapkan pikiran terbuka, kita mulai sekarang. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari mulutnya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi berangkat dari dua ayat tersebut, tidak pernah keluar dari mulut Muhammad selain daripada yang hak. Betul? Ya betul. Sebentar. Betul. Lalu bagaimana ya, ketika Muhammad bertemu dengan petani kurma di Madinah? Ketika para petani kurma sedang mengawinkan benang sari dan putik itu, Muhammad berkata, apa yang kalian lakukan itu adalah sia-sia. Ternyata setelah dituruti perkataan Muhammad, mereka malah gagal panen. Setelah gagal panen, Muhammad ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Coba silakan, gimana Anda menjelaskan itu? Cari sinyal. Silakan. Pakai wifi soalnya. Nah, saya tanggap ya. Tentang hadis yang tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran itu kan. Abang paham nggak asbabul wurudnya hadis itu? Asbabul wurudnya hadis itu mengenai seseorang yang menulis segala perkataan Muhammad. Nama orang tersebut adalah Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru selalu menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ditulis semua. Lalu orang-orang Quraisy mengejek dia dengan kata-kata, "Hei Abdullah bin Amru." Gimana? Zaid bin Sabit juga salah satu penyatatnya. Ya, tapi ini mengenai Abdullah bin Amru. Dia berkata, orang-orang Quraisy berkata, "Hei Abdullah bin Amru, kenapa kamu tulis semua yang diucapkan Muhammad itu? Bukankah dia itu adalah manusia biasa? Yang kadang-kadang dia berkata dalam keadaan marah, kadang-kadang dia berkata dalam keadaan senang." Lalu dia datang, Abdullah bin Amru mengadu kepada Muhammad. "Ya Rasulullah,
Orang-orang Quraisy mencegahku menulis apa yang kau katakan. Karena kau ini hanyalah manusia biasa. Kadang-kadang kau berkata dalam keadaan marah, kadang-kadang kau berkata dalam keadaan senang. Lalu dengan menunjuk jarinya ke mulutnya, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Itu asbabul wurudnya. Jadi Muhammad menegaskan bahwa tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Ya. Di detik yang sama keluar dari mulut Muhammad berbagai macam kesalahan. Ngomong sama petani kurma ngawur. Sampai dia bilang kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Ngomong kepada para istrinya ngawur. Mulai hari ini aku haramkan Maria Al-Qibtiyah bagiku. Lalu datanglah surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, mengapa kau haramkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Artinya yang keluar dari mulut Muhammad banyak ngawurnya. Betul? Betul? Setuju? Tidak lah. Tidak. Setuju? Salah. Enggak. Salah aja ya udah, gimana penjelasannya? Dari tadi Anda cuma ngomong salah. Coba penjelasannya gimana? Oke, saya jelaskan sebentar ya. Sinyal macet. Macet dari mana? Lancar jaya kok macet. Cak. Bagaimana raya, Cak? Silakan. Dari segi ada dua. Saya jelaskan dulu. Silakan. Pertama masalah agama, kedua masalah dunia. Terkait masalah agama ini Rasulullah dijamin 100% benar. Sedangkan masalah dunia, contohnya kayak perang, pertanian, bisa saja keliru. Nah, seperti contohnya ketika mau mengadakan perang Badar, kan Rasulullah sudah mengkoordinir semua sahabatnya, taruh di sini. Terus ada yang usul, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau hanya strategi perang biasa? Pernah tahu hadis itu? Ya, bagaimana Muhammad disarankan oleh seseorang supaya dia menggali sebuah khandak atau parit. Betul? Sebelum itu. Iya. Sebelum perang parit, perang Badar. Iya, di situ kan Muhammad mengatakan supaya kita tunggu saja mereka di sini. Lalu disarankan, kalau kita tunggu di sini nanti habis kita. Maka disarankanlah Muhammad untuk menggali sebuah parit. Bukan yang itu kan perang Khandaq. Yang mana? Sebelumnya. Perang Badar, perang pertama. Ya, silakan. Tahu nggak hadisnya? Nggak tahu saya. Ya. Kok ketawa? Kan saya bilang tidak tahu. Kok ketawa? Yang mana? Itu perang pertama. Kalau saya tidak tahu, saya jujur mengatakan tidak tahu. Kalau Anda nggak tahu aja bilang tahu. Oke, Anda saya sudah tangkap kesimpulan Anda. Sudah basi. Gini, kalau Muhammad mengatakan hal-hal yang berurusan dengan agama, silakan. Jangan potong dulu. Silakan. Itu pada perang. Nah, ketika Rasulullah menetapkan strategi perang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau hanya strategi perang? Apa kata Rasulullah? Tidak, ini hanya murni strategiku saja. Maka sahabat menyarankan strategi yang lain. Kalau begitu, kita harus dekat sumur ini, dan sumur yang sebelahnya itu tutup, biar mereka tidak bisa mengakses air bersih. Sudah nangkap kan? Sudah. Terbukti dari sini perkataan Rasulullah yang berkaitan dengan yang bukan berkaitan dengan ibadah lah. Contohnya ibadah yang ritual, itu bisa saja Rasulullah dari pemikiran pribadi, bisa saja juga dari wahyu. Tidak semua dari wahyu, Bang. Contohnya juga yang serbuk sari kurma itu.
Itu murni pikiran pribadi Rasulullah. Makanya Rasulullah berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi tidak semua itu dari wahyu, bisa murni dari pikiran Rasulullah yang berkaitan dengan dunia. Begitu. Sudah saya tangkap poinnya. Jadi menurut penjelasan Anda, terus bahwa ketika sudah selesai atau kalau belum selesai silakan. Ya, sudah, lanjut. Baik. Menurut penjelasan Anda bahwa apa yang dikatakan tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah, masalah agama. Tapi sayang seribu sayang. Sayang seribu sayang itu karangan Anda. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad punya mulut berapa? Perlu dijawab. Tentu dia hanya punya satu mulut. Dia sudah menunjuk mulutnya tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Dari satu mulut itu tidak mungkin keluar kesalahan. Entahlah itu perkara duniawi ataupun perkara agama. Lagi pula di dalam riwayat tersebut memang orang-orang Quraisy menuduhkan bahwa Muhammad itu hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia berkata dalam perkara-perkara yang dia emosi berkata. Artinya Muhammad menyangkal tuduhan-tuduhan itu bahwa semua yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Dan Al-Quran juga berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikeluar dari mulutnya itu adalah berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu. Tidak ada di situ dikatakan, oh khusus masalah agama, enggak ada. Itu tambah-tambahan kalian. Sekarang saya tunjuk ayatnya dalam Al-Quran. Dengar, tenang, saya belum selesai. Saya tunjuk ayatnya dalam Al-Quran. Supaya Anda tahu bahwa Muhammad adalah seorang pelanggar Al-Quran. Muhammad adalah orang yang melanggar isi Al-Quran. Perhatikan. Di dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-36. Coba. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Betul? Artinya apa? Anda boleh mengikuti sesuatu, Anda boleh mengatakan kalau Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nih, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sekarang saya tanya, Muhammad mempunyai pengetahuan tentang kurma nggak? Tidak. Tidak. Lalu kenapa dia berkata kepada petani kurma, sok tahu apa yang mereka perbuat itu tidak ada gunanya. Seandainya petani kurma itu biarkan begitu saja, kurma itu akan baik-baik saja. Justru di sini Muhammad mengikuti apa yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Setelah petani kurma gagal panen, barulah Muhammad berkata, kamu lebih mengetahui urusan dunia. Kemarin ngapain ngomong Muhammad? Kemarin ngapain sok-sokan kasih saran kepada petani kurma? Makanya ketika Anda membaca hadis, nih saya balikin dulu kamera saya ya. Ketika Anda membaca hadis, Anda akan dapati orang muslim ambil air wudhu. Dihirup-hirup 3 kali, betul? Lalu dihembuskan. Begitu. Supaya keluar lagi, betul? Iya. Kata Muhammad karena setan semalam tidur di situ, betul? Betul. Nah, sekarang Muhammad tahu dari mana setan tidur di situ? Jangan-jangan dia mengatakan itu berdasarkan hawa nafsunya. Jangan-jangan nanti di yaumil akhir baru itu hanya pendapatku saja. Kalau petani kurma sudah diprank oleh Muhammad, maka tidak menutup kemungkinan umat muslim juga diprank sama Muhammad. Lalu apa? Lalu hal mustahil apa yang membuat kalian mustahil diprank oleh Muhammad, sedangkan petani kurma aja diprank oleh dia? Silakan.
saya tanggapi ya dengan hadis yang Jangan. lain tentang Anda kan bertanya dari mana Rasulullah tahu kalau ada setan di dalam hidung semalam? Ya pasti dari wahyu lah. Kenapa tidak masuk Karena dalam kan setiap rasul pasti diberikan wahyu kepadanya. Kenapa? Saya katakan tadi seperti strategi perang itu murni dari pikiran Rasulullah. Karena manusia Giliran salah. Rasul. Oh, itu omongan dia saja. Itu pendapat dia saja. Giliran setan dalam hidung tuh sekarang gini. Kalau itu wahyu kenapa tidak masuk dalam Quran? Begini. Tahu hadis ketika minuman dihinggapi lalat, maka Rasulullah menyebutkan lalu dibuang. Bukan dibuang. Misalnya hadis misalnya Anda minum, lalat masuk, lalu Anda celupkan ke dalam. Lalu air itu Anda minum, betul? Lalatnya dibuang. Ya, lalatnya dibuang, airnya diminum, betul? Jelas. Nah, sekarang saya tanya, itu wahyu? Sekarang itu wahyu atau pendapat dia saja? Wahyu. Kalau wahyu kenapa nggak masuk Quran? Wahyu itu ada hadis, ada Al-Quran, ada dua loh. Wahyu ada. Oke. Mana lebih tinggi, Quran sama hadis? Al-Quran. Tadi Karena Anda hadis katakan dua-duanya wahyu. Tenang. Tenang. Tadi Anda katakan dua-duanya wahyu. Hadis wahyu, Quran wahyu. Mana lebih tinggi Quran dan hadis? Lebih tinggi Quran. Berarti ada wahyu level 1, ada wahyu level 2. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kok bisa wahyu level 2? Karena hukum Islam ini berat. Bagaimana mungkin 400 tahun yang lalu Rasulullah kalau di dua sayap lalat itu ada obat dan ada penyakit. Bagaimana Rasulullah Obat dan penyakit dari mana? Itu halusinasinya Muhammad. Itu sudah ada penelitian. Satu sayap lalat ada penyakit, satunya lagi ada antibodi. Tidak tahu masalah lalat itu. Ada penelitian modern loh. Iya, yang neliti orang Islam. Dia nelitinya halu. Habis minum kecil orang tadi ya. Sakit Sering lagi. Oke, jadi kalau ada lalat masuk ke misalnya, dan tenang. Misalnya Anda punya bayi. Tiba-tiba ada lalat. Tenang. Tiba-tiba ada lalat masuk ke susu bayimu itu. Celuk. Kira-kira lalatnya Anda mandiin ke dalam terus Anda kasih anak Anda? Dalamnya dibuang dulu, lalu dikasihkan. Dikasih anak Anda? Iya. Makanya saya bilang ajaran Muhammad sangat berbahaya bagi kesehatan. Penelitian modern tentang lalat. Satunya ada penyakit, satunya ada antibodi. Makanya saya bilang mustahil Anda percaya Muhammad di detik yang sama Anda waras. Penelitian terbaru di kedokteran tentang penelitian terbaru. Bagaimana Rasulullah tahu? 1400 tahun yang lalu kalau bukan dari wahyu. Jelas wahyu ya? Baiklah. Sekarang intinya begini, yang mau saya sampaikan kepada Anda begini. Kalau memang itu wahyu, bukan masalah intinya. Dapat asumsi Anda. Siapa yang bilang bahwa itu wahyu? Gila, Islam ya. Berarti ada wahyu tandingan, betul? Bukan wahyu tandingan, itu pelengkap. Setelah Al-Quran baru hadis. Berarti Al-Quran tidak lengkap? Bukan tidak lengkap. Hadis itu penjelasan dari Al-Quran. Contohnya berarti Al-Quran tidak jelas. Hadis. Bukan tidak jelas. Gimana? Al-Quran hanya menyebutkan pokok-pokoknya. Pokok-pokoknya. Loh. Berarti tanpa hadis, berarti Al-Quran tidak berguna. Bukan tidak berguna, tetap berguna. Contohnya ada undang-undang dasar itu lalu
Gini. Bukan berarti undang-undang dasar. Oke. Misalnya ada seorang manusia, tenang. Ketika seseorang mengikuti Al-Quran saja tanpa mengikuti hadis, apakah orang tersebut akan sesat? Tidak. Terus kenapa Anda butuh hadis? Loh, jelas betul lah. Karena penjelasan turunan dari inilah yang saya bilang, Anda ini melakukan hal-hal yang mubazir. Sekarang gini, kalau Anda sudah tidak sesat, tenang. Dengan Al-Quran saja Anda tidak sesat, betul? Harus dibarengi dengan hadis. Tadi katanya tidak harus, sekarang harus. Oke lah, belajar dulu agama Islam, Bang. Makin pening kepala kita nanti, Bang. Ya, belajar dulu agama Islam. Harus dibarengi dengan hadis, ya. Kalau dengan Al-Quran saja kalian sudah berada di jalan yang benar, lalu untuk apa kalian perlu hadis? Ini Anda namanya kurang kerja. Kalau air cukup dimasukkan 1 botol saja, kenapa Anda perlu? Anda ini aneh. Bukankah dengan Al-Quran saja Anda sudah mendapat petunjuk dan kebenaran? Anda sudah berada di jalan yang benar. Lalu kenapa Anda katakan harus perlu hadis? Makin berat. Makanya teman-teman ya, kalau ngobrol dengan orang-orang Islam, teman-teman harus terima kasih yang telah kirim obat tadi ya, obat Panadol, Paramek, Decolgen ya. Karena kalau ngobrol dengan mereka begitu teman-teman. Aduh. Kita kasih naik ada Rajul Ajim. Ya, silakan Rajul Ajim. Macet. YouTube macet enggak? Suaranya tapi nyala. Oke, cek dulu di YouTube ya. Sambil saya cek dulu YouTube ada apa dengan tidak macet, kok macet di mana? Teman-teman ini loh. Anda mau ngeprank saya, mentang-mentang Muhammad ngeprank petani kurma. Tidak macet loh, teman-teman. Kenapa Anda bilang macet? Di prank sama mereka. Ternyata mereka telah mengambil pelajaran dari Muhammad. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu? Kita kasih naik ada sabar ya. Cut Mita. Biasanya ini dari Aceh nih kalau udah cut gini ya. Cut Mita, selamat malam. Selamat malam Bang Edis. Boleh nggak kamu kayak video dong? Harus menyalakan kamera Cut Mita. Aduh. Muslimah atau bagaimana nih? Mantan sih Bang. Boleh lah, cerita-cerita, ayo. Silakan nyalakan kamera, ayo. Ya, soalnya Aceh toh, jadi sedikit minta apa inisiatif dong. Oh, Aceh.
Iya, iya. Sekarang tinggal di Aceh, Cut Mita? Tidak. Sudah lama keluar dari Aceh, Bang. Kenapa harus takut? Kan sudah tidak di Aceh lagi. Coba Cut Mita gini. Ya. Nanti kalau diragu Pak orang Aceh coba. Oh, hai abang-abang Aceh. Lon jino hanje long on kamera ilen tu ana wate lo maksud lon. Makatro wate kalon on kamera lon. Oke? Asli lagi. Orang Aceh. Asli ya. Nggak perlu juga ya mau bilang Al-Fatihah. Jadi Cut Mita, daripada aku pusing kayak tadi abang itu bilang tadi kata harusnya aku jalan 1 meter jadi 1 kilometer. Iya. Apa saran-saran Anda kepada orang-orang Islam yang dari menuju jalan seperti Anda ini supaya mereka tidak ragu-ragu? Ya, sebenarnya itu Bang ya. Kalau mereka berpikir secara normal, jangan egois kayak karena kita memang sudah lahir dari sana, jadi agak susah untuk melupakan itu sudah ditanam memang dari lahir sudah kayak gitu ya. Jadi kalau mereka mau berpikir secara normal, mendalami apa yang terjadi dengan di sebelah itu tentang agamanya itu nggak masuk akal sama sekali. Seharusnya mereka berani bertindak untuk mencari jalan yang lurus gitu, yang mana yang benar. Maksudnya masa iya sih bisa ke sana ke heaven dengan orang yang berdosa kan, sedangkan dengan Tuhan Yesus kita lurus-lurus ke sana. Memang Tuhan tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa dari lahir sampai dia diangkat ke surga lagi. Jadi jalan yang lurus. Tapi kalau lewat orang yang berdosa, kita ke heaven bagaimana mungkin? Sedangkan dia berdosa bukan lagi cuma berdosa biasa, sudah kelas kakap berdosa menurut saya. Makanya saya tidak berani on cam dulu. Oke lah. Baiklah. Ya. Jadi memang saya mengerti keadaan teman-teman karena begini, orang Islam itu kan terkenal dengan yang namanya mempersekusi. Apalagi ada seorang muslimah dari Aceh lagi dengan bahasa Aceh kentalnya, pasti nanti dia dipersekusi. Jadi saya sampai sekarang masih pintar sekali bahasa Aceh karena sering komunikasi dengan mama saya pakai bahasa Aceh. Iya. Ya tetap hati. Mereka bisanya memenjarakan orang. Ya itu makanya. Kalau berargumen mereka nggak bisa, beradu pendapat nggak bisa, ya kan? Ditanya nggak bisa. Bisanya marah, lapor polisi, penistaan agama. Itulah yang membuat Islam itu masih ada, gitu. Iya betul. Dan saya sendiri mengalami hal yang sama dulu waktu masih di sebelah. Jadi kalau mereka menyinggung tentang saya waktu masih di sebelah, langsung kepala saya rasa bengkak kayak gitu dia. Nggak tahu pun kenapa. Langsung panas. Setelah saya bersama Tuhan Yesus, hilang itu semua, hilang, adem. Jadi rasa marah itu hilang. Itu pun yang saya ada rasakan memang banyak gitu. Dan begitulah mereka, makanya nggak heran kenapa mereka emosi meledak-meledak. Ya karena masih di dalam M itu. Kalau sudah keluar dari M, pasti mereka hilang seperti itu, hilang karena Roh Kudus sudah ada. Kalau belum itu nggak ada, karena tidak ada kasih kan di sebelah. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian masih mengikuti ya M itu, kalian memang akan jadi tukang marah-marah. Oke lah Mita, ini sehubungan dengan keamananmu, jadi kita juga jangan lama-lama. Ya, Bang. Nanti ada foto-foto diambil juga, segera di private saja, oke ya? Oke, begitu ya. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Iya. Ya teman-teman, memang di daerah-daerah mayoritas Islam, ya kita memaklumi ya, karena ada tadi satu orang yang tidak menyalakan kamera, ya demi seperti itu. Jadi besok-besok kalau ada yang muslim
yang seperti itu, boleh kalau naik kemari itu dengan masker atau dengan apa gitu ya, supaya aman bagi keselamatan Anda. Pasti naik lagi ada alun. Ya. Ini kalau orang sudah mukanya pakai tutup-tutup begini biasanya hobi kekerasan. Ya, silakan Alun, nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Abang Edi. Selamat malam Bang Alun. Muslim, Bang? Ya, saya Islam. Ya. Apa gerangan Anda naik kemari, Bang? Silakan. Ya, selama ini kan saya melihat debat Kristen itu kan tidak secerdas Abang Edis. Makanya saya tertarik untuk bertanya mengenai kekristenan sama Abang Edis. Silakan. Boleh? Boleh dong. Boleh, silakan. Memangnya Islam nggak boleh ditanya? Silakan. Oke, Abang Edis, kalau menurut saya tuh kalau berbicara masalah agama kita harus bahas konsep ketuhanan dulu. Konsep Tuhannya ketuhanan. Benar. Baik, sebelum saya tanya juga, apa itu pengertian konsep ketuhanan? Karena saya bingung dengan bahasa-bahasa kalian itu. Saya nggak ngerti itu apa konsep ketuhanan, karena Tuhan itu bukan konsep. Di dalam agama Kristen, Tuhan itu bukan konsep, tetapi dia menyatakan dirinya. Kalau dalam agama Islam, Tuhan itu konsepnya Muhammad, hasil pikirannya Muhammad. Nah, Tuhan ini kan berbeda-beda. Artinya Tuhan Kristen beda, Islam beda, Buddha beda. Makanya itu kita bisa katakan konsep mengenai ketuhanan. Nah, makanya Tuhannya orang Islam itu digambar, ditentukan di konsep hasil pikiran Muhammad, kan gitu. Loh, Oke. Gimana jadi? Kalau di dalam kekristenan, Yesusnya dari mana dia? Gitu. Ya makanya itu kita langsung ke poin saja begini ya Bang Edis. Abang Edis mengerti agama Abrahami. Maksudnya agama Abrahami gitu. Ya. Agama yang bertuhan kepada Tuhannya Abraham. Oh ya. Apakah Kristen bertuhan kepada Tuhannya Abraham? Betul. Oh, Kristen bertuhan kepada Tuhannya Abraham. Betul. Oke. Coba Bang Edis tunjukkan data di mana Abraham menyembah manusia. Abraham menyembah manusia. Banyak. Abraham itu menyembah para manusia, bukan cuma satu manusia aja. Bani Het aja disembah sama dia, gimana? Wah. Baik, saya tampilkan. Gimana dia ini? Bukan cuma manusia, satu manusia yang disembah Abraham, banyak manusia. Ada satu kaum, bahkan Abraham itu menyembah satu kaum. Gimana ini? Baik, saya tampilkan. Ya. Saya tampilkan ya. Jadi memang kesalahpahaman orang-orang Islam ini mengenai menyembah ini ya teman-teman ya. Masalahnya orang Islam itu nggak tahu menyembah itu apa, mereka juga nggak tahu. Baik. Sabar ya Bang ya, saya buka dulu Bible saya. Abang ada manu di situ satu lagi? Ada perangkat satu lagi di situ? Oh, saya HP cuma satu Bang Edi, maaf. HP-nya cuma satu.
Oke, Ya, tapi baik. coba Bang Edi tunjukkan bahwa Abraham itu menyembah manusia. Baik. Tadi Saya kan tampilkan aku- ya. Saya tampilkan nih. Ya. Jadi Bible saya ini teman-teman ada kendala ini teman-teman. Kadang-kadang dia ini ngeheng kalau dibuka. Baik. Itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-23 ayat yang ke-28. Ya. Kejadian pasal 23 ayat 7 dan ke-8. Tidak mau dibuka. Oke, baik. 23 Bang Edi bunyinya gimana? ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 ya. Sabda, saya bukakan Alkitab Sabda. Kita baca dari ayat yang ke-27 ya. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar dan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Nih, kemudian Abraham bangun lalu sujud kepada Bani Het, kepada orang-orang Het, penduduk negeri itu. Yang ada permasalahan di mana? Sujud kepada manusia itu di mana salahnya? Jadi maksud saya ini kan masalah konsep ketuhanan. Kepada manusia. Dua tunjukin malah lari kemana-mana. Aduh. Ini pengetis artinya data Abraham Tuhan kepada Yesus. Yesus kan manusia bertuhan kepada Yesus secara eksplisit ditulis di situ Tuhan adalah Yesus. Tuhan Bapa. Tadi bertuhan, sekarang Tuhan apa sujud? Tadi kan kita bahas konsep ketuhanan, Bang Edis masuk ke sujud. Coba begini Bang Edis, coba dengar Bang Edis. Gini, dengar, Alun. Yang saya tanyakan. Alun, tenang. Ya. Alun, tenangin dulu. Udah tenang dirimu? Udah tenang? Kamu tahu nggak di mana masalah? Silakan. Kamu tahu nggak di mana masalah kita berada? Ya, artinya konsep Tuhan dalam ajaran para nabi dan konsep Tuhan dalam ajaran Paulus. Masalah kita bukan berada di situ. Masalah kita berada di pengertian bertuhan. Anda tahu nggak bertuhan itu apa? Makanya saya bilang bertuhan dalam ajaran para nabi dan bertuhan dalam konsep Yunani berbeda. Jangan karena konsep jika kita dulu, bertanya kepada pengertian Abraham, bertuhan siapa? dulu. Aduh, ini kemana-mana ini. Jangan ngomongin yang lain-lain dulu. Kalau Anda bicara, saya bicara. Oke. Anda nggak paham nanti. Oke, saya jelaskan kepada Bang Edis masalah konsep Tuhan dalam ajaran Konsep para nabi. Tuhan, kalau konsep Tuhan beda. Dengar, konsep Tuhan dalam Islam, konsep Tuhan dalam Kristen itu nggak sama. Setuju nggak? Makanya konsep Tuhan dalam konsep Tuhan sekarang dalam saya agama tanya dulu Abraham kepada dengan Anda, ajaran pengertian agamanya bertuhan Bang itu Edis apa? Oke, bertuhan adalah menyembah Dia yang menciptakan Ini menyembah. Contohnya Bang Saya Edis, tunjukin Abraham jika saya bertanya menyembah gimana? Makanya Anda ini tidak paham-paham dari dulu karena Anda tidak mengerti definisi menuhankan. Orang Islam itu menuhankan Muhammad dan Allah. Tuhan yang dikarang oleh Muhammad sendiri. Kenapa kamu menuhankan manusia Muhammad? Itu kan sudah lari itu kita lari-lari toh. supaya Ya kau dibawa dulu sana. supaya Bang Edis tahu Ya, belajar dulu sana apa pengertian menuhankan. Apa yang dibahas? Mana Abraham menuhankan Yesus? Ditanya menuhankan apa? Sujud. Kan ingat. Orang Islam itu tidak tahu mempertuhan itu apa, mereka nggak tahu.
Makanya berzina, mencuri masuk surga. Karena mempertuhan di dalam otaknya orang Islam tuh begini. Itu mempertuhan tuh kayak begitu. Tanda seseorang mempertuhan Allah adalah sujud kepada Allah. Mau dia malik, mau dia korupsi, yang penting sujud. Iya, yang penting menyembah. Habis menyembah, korupsi. Karena dia tidak mengerti esensi mempertuhan itu apa. Makanya terus menerus saya bilang, kamu ngerti nggak mempertuhan? Kalau masalah pertanyaanmu tadi, di mana Abraham mempertuhan Yesus? Makanya saya tanya, kamu ngerti nggak mempertuhan? Mempertuhan itu adalah menjadikannya dia sebagai sosok yang kepadanya kamu takluk, patuh, tunduk, dan taat. Itu mempertuhan. Bukan gini-gini. Tunggang-tungging bukan gitu. Mempertuhan kok tunggang-tungging. Tapi kalau pengertian mempertuhan adalah menyerahkan dirimu kepadanya dalam kepatuhan dan ketundukan, maka kamu akan melakukan segala perintahnya. Maka kamu tidak mencuri. Lalu di mana Abraham mempertuhan Yesus? Ingat, Yesus itu sebelum datang ke dunia menjadi manusia, dia itu adalah Sang Firman. Makanya Abraham itu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham. Nah, firman itulah yang dituruti dan dipatuhi oleh Abraham. Dan firman itu adalah Yesus sebelum dia turun ke dunia menjadi manusia. Pertuhan aja gini-gini. Makanya kalian botol berjamaah karena nggak tahu mempertuhan apa. Gimana? Makanya Muhammad aja nggak tahu mempertuhan itu apa. Apa kalian pikir Muhammad tahu mempertuhan apa? Kata Muhammad, barang siapa yang tidak menyekutukan Allah, yang hanya bertuhankan Allah saja, tidak menyembah yang lain, masuk surga dia, walaupun berzina, walaupun mencuri. Jadi menurut Muhammad, orang itu. Tapi dalam kekristenan, mustahil Anda mempertuhan Yesus di detik yang sama Anda berzina dan mencuri. Ketika Anda berzina dan mencuri, berarti Anda tidak mempertuhan Yesus, Anda mempertuhan setan. Orang mempertuhan saja Anda tidak tahu bagaimana. Itu yang saya utarakan, yang saya kampanyekan terus-menerus. Ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad, tetapi bertuhankan kepada Yesus. Gitu loh. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Emilia Fawaz. Silakan Emilia Fawaz. Halo Emilia. Nama wanita, profil pria. Silakan. Jangan belum sudah batuk, Bang. Muslim memang ya. Baik, kita kasih turun dulu teman-teman. Iya, Muslim kalau naik ke sini ya itu meninggal. Bentar, saya ambil dulu air minum saya, sabar ya. Saya berharap teman-teman,
ketemu dengan muslim yang cerdas, tapi ketemunya yang kayak begitu semua. Ya, teman-teman, kan kita ini sudah berapa jam ya? Sudah 2 jam setengah. Dari 2 jam setengah itu, pasti teman-teman dapati ada momen-momen menarik. Pasti teman-teman dapati ada menit-menit di mana ada poin-poin penting. Nah, itu teman-teman tangkap rel Anda, begitu. Ya, itu cara mensupport atau cara supaya cepat pemberitaan kita ini ya. Oke, kita kasih naik ada Kusroni 97. Kusroni. Ya, Kusroni, selamat malam Kusroni. Ya, selamat malam. Ya, muslim Bang? Iya, muslim dong. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda, kita diskusi. Yuk. Ya, sudah nyalakan. Belum nyala Bang? Sudah nyala. Sudah. Belum? Ah ya. Ini yang Bang kedua Kusroni, kali saya konfirmasi sekali lagi nih Bang. Muslim ya? Ya, muslim dong. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Untuk malam ini tema persisnya apa nih, Bang Edis? Saya udah kedua kali naik nih. Sudah kita bahas semua sih. Apa kira-kira yang menurut Anda mau Anda bahas? Oh, gini. Yang saya menarikkan setelah sama saya debat malam itu, bukan debat sih, ngobrol, kita diskusi ya. Bang Edis ini masih kekeh, masih mencap bahwa orang Islam ini masih 2 Tuhan, Bang. Saya lihat. Makanya saya bingung ini. Padahal sudah saya bantah dan sudah saya patahkan. Tapi Bang Edis terus membangun narasi seakan-akan orang Islam itu pada bodoh, Bang. Nah, itu yang saya tidak terima, Bang Edis. Ini tema Jadi kesukaan muslim. Teman-teman Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Ini tema kesenangan orang Islam nih, teman-teman. Makanya orang Islam ini paling senang bahas ini. Jangan kau menuhankan manusia. Jangan. Kalau udah mau kepepet, dulu. Oke, baik. Coba Anda silakan bernarasi dulu, apa yang mau Anda utarakan, silakan. Macet dia. Katanya saya yang macet, dia yang macet, gimana? Rekam nih, untuk malam ini nih, kalau setiap Edis debat sama saya, bersama saya, dia keteteran, dia sedih. Ya, live ini nih Edis, karena melawan Bang Juma, terus melawan ustadz lain, dia enak banget karena yang dia mainkan ini hanya soal pendorongan opini, membangun narasi dia, biar lawan bicaranya, lawan debatnya itu dipaksa untuk mengikuti alur pemikiran dia. Dia hanya memainkan itu aja di seputaran narasinya yang tidak jelas dasar dan arahnya seperti itu. Nah, namanya debat diskusi. Umat Islam punya 2 Tuhan. Ya bukan membantah lagi, sudah jelas bahwa umat Islam itu 1 Tuhan. Dan saya ingin Anda itu membuat pernyataan bahwa tidak akan lagi menyampaikan bahwa umat Islam itu 2 Tuhan. Baik. Karena itu fitnah yang nyata dan keji, Bos. Baik. Kita mulai ya. Baik. Saya mau tanya kepada Anda. Al-Quran bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ini gimana? Kita tenang. Anda mau diskusi? Al-Quran itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Gampang. Quran ada nggak Tuhan yang manusia, Rob yang manusia? Meninggal dunia koin. Ada nggak? Ada, Bos. Ada. Yang manusia, kenapa kamu masih mengatakan bahwa Robnya orang Islam cuma 1?
Di sini letak pemutarbalikan. Nah, mulai kau pusing kau kan? Dengerin Adis. Dengerin. Dan kawan-kawan muslim sekali lagi rekam ini. Di sini Anda selalu memainkan soal kata dan arti kata antara Rob dengan Tuhan. Seakan-akan pengertian Rob itu mutlak Tuhan dan tiada yang lain. Seakan-akan Rob itu wajib Tuhan. Nah, ini persoalannya, yang padahal tidak selamanya Rob itu berarti Tuhan. Karena dalam pengertian yang sebenarnya gini, Rob itu adalah penguasa, dan ada beberapa kalimat itu ditujukan bahwa Rob itu Robbal Alamin, penguasa untuk seluruh alam, dan ada ditunjukkan kepada bahwa Rob itu penguasa. Saya sudah sampaikan dalam beberapa pernyataan atau beberapa narasi, beberapa kalimat, Fir'aun aja Rob, ya. Bahkan saya sudah pernah sampaikan kemarin, dalam satu kondisi disebutkan mau itu kepala desa, dia terbatas kalau hanya ditunjukkan untuk penguasa. Lah, kenapa kalau gitu Tuhan juga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala disebutkan Rob? Nah, ini beda. Bukan Rob penguasa hanya dalam pengertian penguasa kecil atau penguasa segelintiran wilayah, segelintiran makhluk, tapi Robbal Alamin keseluruhannya. Ini tidak lagi mengacak-ngacak pemikiran orang, khususnya orang-orang muslim dalam hal ini, orang-orang Islam. Itu seakan-akan pemahaman orang Islam ini bodoh gitu, sehingga menjadikan dua Tuhan. Kalau Rob, saya harus sampaikan. Oke, apa bahasa Arabnya Tuhan apa? Jangan saya keluarin lagi, jangan nih ya. Awas, jangan kayak kemarin nih. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Selesai. Rob, tapi Robbal Alamin, ya, penguasa seluruh alam. Bahasa Arabnya Tuhan. Kalau Anda buka kamus Tuhan, maka bahasa Arabnya apa? Saya mau tanya lagi sekarang. Kan mulai kan muter lagi kan? Saya mau tanya balik. Kamu ini standar ganda. Tadi bahasa Arabnya Rob adalah, bahasa Arabnya Tuhan adalah Rob. Apakah di dalam Al-Quran ada Rob selain daripada Allah? Ada. Berarti Rob kalian tuh ada dua. Gimana sih? Ada banyak kalau nguji-nguji Rob. Nah, malah banyak Rob kalian. Oke, sekarang ayo. Angkat tanganmu begini. Angkat tanganmu begini. Nah, ini. Ayo buat pengakuan. Ayo angkat tanganmu begini. Lu harus buat pengakuan juga lu. Oke, baik. Nanti saya buat pengakuan. Oke. Oke, baik. Sama-sama. Buat bikin tangan begini. Mulai takut dia. Nah, mulai. Ayo bikin buat pengakuan. Saya Kusroni. Nah, ini diskusi apa? Saya sudah. Kamu tadi sudah mengakui nggak bahwa umat Muslim punya banyak Rob? Rob itu apakah? Mulai dah lagi. Kusroni, barusan tadi kamu akui bahwa umat Muslim punya banyak Rob. Apakah Rob itu selalu artinya Tuhan? Saya nggak bilang, gak usah terjemahin. Apakah umat Muslim punya banyak Rob? Saya tanya, apakah Rob dapat bikinan Allah? Dah, kau tidur di bawah sana. Tadi bilang umat Islam punya banyak Rob. Sekarang disuruh mengakui umat Islam punya